satu ya, nomor satu, mohon maaf ya. Jadi ini kan pengumpulan bukti ya, kemudian bukti tadi buktinya kan berupa prasasti ya, ada prasasti Ciareten, prasasti Tugu, kemudian ada prasasti Kebon Kopi, itu semuanya prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara ya. Nah, dari ilustrasi tadi dapat kemudian ya bukti-bukti tadi itu dikumpulkan, kemudian dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Tarumanegara itu bercorak Hindu. Berarti di sini kan ada proses tahap penyimpulan ya. Kenapa kok Hindu ya? Tadi tuh ada tapak kaki Gajah Airawata. Gajah Airawata itu di prasasti Kebon Kopi ya. Gajah Airawata itu gajah kendaraannya Dewa Wisnu. Ada Dewa Wisnu. Berarti ini kerajaan yang bercorak Hindu, bukan Buddha gitu ya. Nah, berarti di sini itu udah ada tahap menyimpulkan ya, menyimpulkan dari berbagai sumber, itu tahap yang dikenal dengan interpretasi atau penafsiran. Nah, kakak jelasin urut-urutannya ya, tahapan sejarah itu yang pertama kan heuristik. Heuristik itu pengumpulan sumber, kalian nyari sumber semuanya, itu heuristik. Nah, sumber-sumber tadi itu harus kita verifikasi, uji kebenarannya, atau kita kritik. Kritik itu ada dua, eksternal dulu baru internal. Eksternal itu kritik mengenai bahan ya, bahannya. Apakah benar batu ini tuh sejak zaman peninggalan Tarumanegara atau batu yang baru dibikin kemarin? Apakah ini palsu atau enggak batunya? Eksternal itu mengenai bahan ya, bahannya aja misalnya kita nggak percaya apalagi isinya. Nah, setelah kita eksternal percaya gitu ya, percaya bahannya, barulah kita ke kritik internal mengenai isinya ya. Kalau eksternal itu bahan, kalau internal itu isi. Setelah kita kritik ya, data-data itu lolos ya, lolos verifikasi, lolos uji, barulah tahap yang ketiga kita melakukan penafsiran atau interpretasi. Nah, penafsiran ini ada dua step, analisis, analisa, dan sintesa. Analisa itu mencari hubungan sebab akibat ya, mencari hubungan sebab akibat kenapa peristiwa ini terjadi bla 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 gitu ya. Kenapa Tarumanegara ini bikin prasasti ini, itu ke Tarumanegara Purnawarman ya, maaf. Kenapa Purnawarman bikin prasasti ini, itu interpretasi yang analisis gitu ya, atau analisa. Interpretasi tadi apa? Penafsiran sumber. Barulah setelah kita melakukan interpretasi analisa ya, yaitu kita melakukan mencari tahu hubungan sebab akibat, barulah terakhir interpretasi secara analisa, menyimpulkan atau menarik benang merah gitu ya. Jadi urutannya ini udah urut ya, udah urut. Heuristik, setelah itu kritik eksternal, menguji kebenaran bahan, kritik internal, menguji kebenaran isi, setelah itu penafsiran atau interpretasi analisa. Penafsirannya ketika kita menafsirkan kan kita membayangkan ya, kalau yang analisa mencari hubungan sebab akibat, terus interpretasi sintesis yaitu menarik kesimpulan. Nah, ada lagi tahap yang terakhir yaitu historiografi, yaitu penulisan. Jadi setelah kita tahu kira-kira peristiwanya kayak apa, barulah tahap terakhir itu historiografi atau menuliskan peristiwa sejarah. Jadi makanya karena di sini udah ada kata menyimpulkan ya, semua bukti tadi dikumpulkan kemudian disimpulkan bahwa Tarumanegara itu kerajaan yang bercorak Hindu ya, udah ada kesimpulan, berarti tahapnya ya itu udah ke sini, sintesa kayak gitu. Makanya nomor 1 itu jawabannya yang E ya. Kakak lanjutin ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini materi praaksara atau prasejarah ya. Pada zaman prasejarah, masyarakat telah mengenal teknik Asir Perdu dan teknik Bivalve. Berikut ini perbedaan kedua teknik tersebut diantaranya adalah, nah kakak kita flashback dulu ya. Prasejarah itu kan dibagi menjadi dua zaman besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Oke, batu dan logam. Batu nanti dibagi lagi ada 4 ya, batu tua, batu tengah, batu muda, batu besar ya, paleo, meso, neo, megalitikum. Itu yang batu. Batu itu kita out ya, skip. Karena yang di soal ini yang ditanyakan adalah zaman logam. Gitu ya, zaman logam. Budaya logam Indonesia itu dipengaruhi dari Dongson, dari daerah Vietnam sana itu daerah Dongson, oke? Ingat-ingat ya, budaya logam itu dipengaruhi budaya Dongson.
Nah, di dalam budaya logam, masyarakat prasejarah kan membuat alat dari logam ya. Terus caranya gimana? Tekniknya gimana? Nah, ada dua teknik, namanya teknik Assir Perdue dan teknik bivalve. Jadi dua teknik ini tuh teknik dalam pengolahan logam. Kalau Assir Perdue yang Assir Perdue itu teknik menggunakan cetak lilin. Kalau bivalve itu setangkup ya. Bivalve itu setangkup. Bivalve itu setangkup. Cetak lilin itu gini ya. Jadi misalnya kakak mau bikin alat seperti ini ya, itu nanti kakak ini ya, ada tanah liat. Lilin, tahu lilin ya? Lilin yang malam tuh, bukan lilin yang ditiup itu, bukan ya. Lilin malam yang buat kerajinan tuh ya. Lilin itu kan bisa dibentuk apa-apa ya. Jadi bisa dibentuk apapun, gampang tuh ya. Mau bikin benda bentuk apapun bisa. Setelah lilin itu misalnya kakak bentuk seperti ini ya, kakak kasih tanah liat di luarnya. Tanah liat, dilapisi tanah liat. Setelah itu kakak kasih lubang di atas dan di bawah. Setelah dikasih lubang, disiram ya, lubang ini nanti disiram, diisi ya dengan cairan logam panas ya, cairan logam cair panas, sehingga lilin yang di dalam ini nanti keluar ya, meleleh keluar. Gantinya apa? Di dalam tanah liat ini terisi logam cair panas. Setelah dingin dia membeku, tanah liatnya dikelupas gitu ya, dibuang, sehingga jadilah alat dari logam ya. Urutannya kayak gitu kalau Assir Perdue. Kalau bivalve itu artinya setangkup ya, jadi udah ada cetakan setengah isi logam setangkupin kayak gini, itu bivalve. Makanya nomor 2 kita lihat poin A. Assir Perdue merupakan teknik pengolahan batu, jelas salah, auto salah, karena dua-duanya ini pengolahan logam gitu ya. Yang B, Assir Perdue sering dikenal dengan istilah monofasial dan bivalve teknik bifasial. Kalau ini teknik dalam hal batu ya, dalam hal untuk pengupaman batu ya, untuk memperuncing sisi-sisi batu ya. Itu monofasial dan bifasial itu teknik dalam batu ya, untuk mengupam batu ya. Kalau yang C, Assir Perdue merupakan teknik zaman Neolitikum, salah. Neo itu kan masih batu ya, batu muda, auto salah ya. Dua-duanya harus logam. Nah, yang D, Assir Perdue merupakan teknik pengolahan logam dengan menggunakan lilin. Bivalve teknik pengolahan logam dengan cara cetak dua setangkup. Nah, ini yang betul. Jadi poin D, yang betul poin D ya. Assir Perdue itu menggunakan lilin, sedangkan kalau bivalve itu merupakan cetak dua setangkup. Ya, yang poin E, Assir Perdue logam, bivalve Baksun Hwabin ya. Nah, Assir Perdue itu Dongson, bivalve Baksun Hwabin, itu salah ya. Salahnya di bivalve-nya. Nah, dua-duanya ini dipengaruhi budaya Dongson. Kalau Baksun Hwabin itu mempengaruhi masa Mesolitikum ya, Mesolitikum. Oke, nomor 2 jawabannya domba. Kakak lanjutin ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Sejarah kerajaan Hindu Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh bernama Ken Arok. Ya, Ken Arok itu pendiri Singosari. Oke, Ken Arok itu pendiri Singosari. Namun sebelum menjadi raja, tokoh tersebut melakukan beberapa tindakan. Ya, di antaranya apa? Kecuali yang A. Kenapa yang A? Karena ketika A itu Ken Arok udah jadi raja. Nah, ketika Ken Arok jadi raja Singosari, jadi Ken Arok itu pendiri Singosari ya. Ketika jadi raja, dia mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa Girindra Wangsa ya. Dinasti Girindra ya. Girindra Wangsa. Jadi kalau yang A itu ketika dia jadi raja. Yang ditanyakan kan hal yang dilakukan Ken Arok sebelum jadi raja gitu ya. Ceritanya gimana sih Ken Arok bisa jadi raja gitu kan. Padahal katanya Ken Arok itu anak orang biasa kan gitu. Kenapa bisa jadi raja? Jawabannya yang B, C, D itu yang dilakukan Ken Arok sebelum jadi raja ya. Pertama ya, poin yang pertama itu gini ya. Ken Arok itu kan suka jatuh cinta ya sama Ken Dedes ya. Ini cerita ini nih, Ken Dedes ya, sama Ken Dedes. Nah, Ken Dedes itu udah punya suami, yaitu Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok untuk mendapatkan Ken Dedes tadi, dia bunuh suaminya, yaitu Tunggul Ametung ya. Ini inti politik ya.
Yang pertama dia jadi membunuh Tunggul Ametung. Ini poin yang pertama yang dilakukan Ken Arok. Tunggul Ametung itu dia nggak orang biasa, dia seorang bupati gitu ya, seorang bupati di Tumapel. Jadi setelah dia bunuh Tunggul Ametung, gantian Ken Arok yang menggantikan posisi Tunggul Ametung jadi atau jadi bupati di daerah Tumapel ya. Tumapel itu nama wilayah. Setelah itu ya Ken Arok waktu itu bukan Ken Arok ya, para Brahmana itu lagi berkonflik dengan Kertajaya. Kertajaya itu Raja Kediri ya. Nah, di sini para Brahmana minta bantuan Ken Arok. Nah, jadi Ken Arok akhirnya membantu para Brahmana yang sedang berkonflik dengan Kertajaya. Jadi Kertajaya ini Raja Kediri yang sombong ya, sombongnya amit-amit ya, dia menganggap dirinya dewa, minta disembah, sehingga dia hubungannya nggak baik dengan para Brahmana atau para pendeta. Nah, para Brahmana ini minta bantuan Ken Arok, bantuin kita kan dong Ken Arok ya. Akhirnya nanti Ken Arok membantu para Brahmana yang sedang berkonflik dengan Kertajaya. Pada akhirnya Ken Arok ini berantem ya, berperang dengan Kertajaya. Berperang Kertajaya dalam perang Ganter. Jadi memimpin perang Ganter melawan Kediri. Jadi nanti Tumapel itu bawahannya Kediri melawan atasan gitu ya. Nah, nanti dalam perang Ganter ini Kertajaya ini terbunuh ya, sedangkan Ken Arok menang. Nah, ketika Ken Arok menang ya, dia mengalahkan raja sebelumnya. Akhirnya nanti Ken Arok mendirikan kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari dia jadi raja pertamanya setelah dia mengalahkan Kediri gitu ya, jadi raja pertamanya. Kemudian dia ketika jadi raja itu mendirikan ini nih, dinasti Girindra Wangsa. Sebenarnya ada lanjutannya ya, Rajasa Girindra Wangsa. Jadi nomor 3 jawabannya yang A ya, kecuali yang A. Maka lanjutin lagi ya ke soal nomor 4. Nah, ini kalau yang nomor 3 kerajaan Hindu-Buddha, 4 kerajaan Islam ya. Perkembangan kerajaan Demak tidak dapat dilepaskan dari seorang raja bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu sultan terbesarnya Demak ya. Nah, jadi Demak mengalami masa puncak kejayaan itu masa Trenggono. Tetapi Sultan Trenggono ini terbunuh ya di wilayah Pasuruan ya. Kematian raja tersebut memberikan dampak langsung diantaranya apa ya? Sultan Trenggono, kenapa kok bisa terbunuh di Pasuruan ya? Jadi Demak itu kalau di Jawa posisinya kan di tengah ya, di tengah. Dia di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Jadi waktu itu Demak itu berusaha mengislamkan daerah kanan kirinya, baik ke Jawa Barat maupun Jawa Timur. Di Jawa Barat masih ada Pajajaran yang Hindu, Jawa Timur masih ada daerah Belambangan yang masih Hindu juga. Nah, kalau ke Jawa Barat ya, Sultan Trenggono ini mengutus Fathahilah gitu ya untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Nanti si Fathahilah ini menang, Sunda Kelapa diubah namanya menjadi Jayakarta. Jadi Fathahilah itu utusan Demak. Nah, kalau ke timur itu ke Belambangan ya. Belambangan itu sekarang Banyuwangi ya. Sekarang Banyuwangi itu masih Hindu ya dulu ya. Masih Hindu. Nah, itu ketika Sultan Trenggono mau mengislamkan ke Belambangan gitu ya, beliau terbunuh ke Pasuruan ya, terbunuh di Pasuruan, sehingga dia karena terbunuh meninggalnya kan tiba-tiba ya. Dampaknya apa? Terjadi perebutan kekuasaan ya, terjadi perebutan kekuasaan. Tapi kalau dampak langsungnya apa? Yang B, terhambatnya ekspansi Demak ke Belambangan. Jadi akhirnya Demak itu nggak ditaklukkan gitu ya, nggak ditaklukkan ya. Jadi Demak itu ya udah ya walaupun nanti di akhir-akhir ya, jadi pada akhirnya perluasan wilayah Demak ke Belambangan ya, atau misi Sultan Trenggono ke Belambangan itu terhenti kayak gitu. Nah, nanti setelah Sultan Trenggono wafat itu nanti jadi perebutan kekuasaan Demak di Demak gitu ya, perebutan kekuasaan antara adiknya dengan anaknya. Nah, adiknya namanya Pangeran Sekar Sidaeng Lepen ya, atau Raden Kikin, melawan Sunan Prawoto, anaknya Sultan Trenggono. Ya adalah malah berantem nanti yang menang itu menantunya ya. Wah, adalah kakak nggak jelasin itu ya. Nanti tambah pusing kalian. Oke, intinya ya wafatnya Sultan Trenggono di Pasuruan ini memberi dampak. Tadi kan dia ke Jawa Timur mau ngapain sih? Mau nyerang Belambangan ya, sebenarnya mau nyerang Belambangan. Cuma karena terbunuh di Pasuruan akhirnya ya udah terhambat ekspansi Demak ke Belambangan.
dampak lain dari kematian Diponegoro itu tadi tuh terjadinya perang saudara atau perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedaeng Lepen, Pangeran Sekar Sedaeng Lepen dengan Sunan Prawoto. Itu dampak lainnya gitu ya. Oke, kakak lanjutin lagi ke soal nomor, udah kalian dengerin aja ya. Semoga paham ya. Ini memang soalnya agak rempong-rempong. Oke, kakak lanjutin ke nomor 5 ya. Ganti materi penjajahan bangsa barat ya. Setelah Islam ya, biasanya kan materinya setelah Kesultanan Islam, Kerajaan Islam itu materinya kan urutannya kemudian masa penjajahan bangsa barat ya. Nah, di sini nomor 5, perlawanan melawan dominasi VOC tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, tetapi di tanah Minahasa. Jadi ada tuh perlawanan di Minahasa melawan VOC yang dikenal dengan Perang Tondano ya. Perang Tondano nanti ada 2 ya, Perang Tondano 1 dan Perang Tondano 2. Bedanya apa? Kalau Perang Tondano 1 itu yang dilawan VOC. Ya. Tondano itu salah satu wilayah di Minahasa. Minahasa itu berarti Sulawesi Utara ya, orang Manado sana dah kayak gitu. Berikut ini penyebab terjadinya perlawanan tersebut ya. Jadi kalau Perang Tondano 1 ya, kalau penyebab itu yang C ya. Jadi alasannya bukan karena rempah-rempah, alasannya karena beras. VOC ingin melakukan monopoli beras. Kalau kayak cengkeh, lada ya. Kalau cengkeh itu areanya bukan di Minahasa, tapi di Maluku ya. VOC di Maluku. Kalau lada itu area Aceh dan Banten. Jadi kayak tiap daerah rempah-rempahnya itu beda-beda gitu ya. Kalau cengkeh, pala itu area Maluku. Kalau lada itu Banten dan Aceh. Beras itu bisa Demak, bisa beras ya, sama Minahasa. Nah, kalau yang D, penolakan rakyat Minahasa terhadap rencana pemberlakuan wajib militer itu nanti Perang Tondano 2. Hubungannya dengan rakyat Minahasa dipaksa jadi tentara, dipaksa wajib militer, itu Perang Tondano 2. Tapi yang dilawan bukan VOC, udah ganti penguasa, yaitu Daendels gitu ya. Daendels itu kan Prancis ya, dia mewakili Prancis kayak gitu ya. Jadi nomor 5 jawabannya Perang Tondano 1 yang di dalam VOC ini pernah muncul di soal SBMPTN 2000 berapa ya, kakak lupa nih, kalau nggak 16 ya 17 ya, Perang Tondano tuh ya. Perang Tondano 1 itu yang dilawan VOC karena beras. Kalau Perang Tondano 2 itu yang dilawan itu Daendels ya, itu karena rakyat Minahasa dipaksa jadi tentara atau dipaksa wajib militer. Kakak lanjutin ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 materi apa lagi nih? Nomor 6 itu materinya politik pintu terbuka ya. Politik pintu terbuka, masih penjajahan bangsa barat ya. Nah, pada tahun 1870-an kebijakan yang dilakukan di Indonesia itu udah nggak tanam paksa ya. Jadi kan tiap zaman itu kebijakannya beda-beda. Ada ya, jadi ada tanam paksa, ada politik pintu terbuka, ada politik etis dan lain-lain ya. Nah, kalau 1870-an itu sistem yang diberlakukan di Indonesia itu namanya politik pintu terbuka. Apa? Politik pintu terbuka. Artinya Indonesia itu terbuka bagi modal asing. Maksudnya modal-modal asing di Indonesia. Jadi di tahun ini yang menguasai tanah jajahan itu bukan pemerintah Belanda, tetapi pihak swasta. Karena para pemodal asing, gitu ya, pemodal asing. Nah, para pemodal asing di Indonesia ngapain? Para pemodal asing di Indonesia ngapain? Nanam saham? Enggak, belum ada saham ya. Jadi mereka ini menyewa tanah-tanah di Indonesia. Pemodal asing nyewa tanah di Indonesia. Ingat ya, nyewa tanah. Berapa tahun Kak nyewa? 75 tahun. Nah, pinternya Belanda, para pemodal asing ini nggak bisa beli tanah ya, hanya menyewa tanah. Nah, nanti ada dasarnya namanya Undang-Undang Agraria. Nah, tanah-tanah ini akhirnya apa? Dibukalah perkebunan-perkebunan di Indonesia. Dibuka perkebunan. Terus di perkebunan itu yang kerja siapa dong? Nggak rakyat Indonesia, disuruh kerja paksa. Enggak, kerja paksa udah dihapus gitu ya. Rakyat ini akhirnya nanti diperkenalkan dengan sistem kontrak ya. Jadi nanti ada kontrak kerja. Ya, kontrak kerja antara
pemilik modal tadi ya, pemodal asing dengan buruh kayak gitu ya. Nah, kontrak kerja itu nanti diatur dalam undang-undang yang namanya kuli ordonansi ya. Jadi di sini para buruh itu nggak disuruh tanam paksa ya. Mereka tetap dapat gaji walaupun kecil gitu ya. Ya, aturan kontrak kerja itu namanya dikenal dengan kuli ordonansi gitu ya. Nah, kebijakan tersebut dikeluarkan karena adanya beberapa faktor. Berikut ini faktor yang menjadi penyebab dikeluarkannya kuli ordonansi. Jawabannya itu yang C ya, yang C. Tindakan para kuli dari perkebunan, para kuli yang melarikan diri dari perkebunan ya. Kok pada kabur kenapa Kak ya? Karena kerjanya berat ya, kerjanya berat, gajinya dikit ya, terus mereka pada kabur. Sehingga perlu adanya hal yang mengikat mereka, yaitu undang-undang yang mengikat mereka, biar mereka nggak seenaknya kabur gitu ya. Ada kontrak kerja, sehingga dimunculkannya namanya kuli ordonansi ya, kuli ordonansi. Nanti selain kuli ordonansi ya, kontrak para pekerja dimunculkan undang-undang satu lagi namanya peonale sanksi ya. Kalau peonale sanksi itu sanksi yang diberikan untuk buruh-buruh yang pada mangkir ya, pada nggak datang, pada kabur ya. Jadi nanti ada dua undang-undang yaitu kuli ordonansi dan peonale sanksi ya. Ya, jadi alasannya itu diberlakukan undang-undang ini karena para buruh itu kabur ya, para buruh kabur sehingga harus ada kontrak kerja ya yang mengatur buruh ini nggak bisa seenaknya. Oke ya, nomor 6 ini materi politik pintu terbuka ya, politik pintu terbuka. Kakak, soal nomor 7. Soal nomor 7 ini materi apa ini ya? Materi pergerakan nasional ya. Pergerakan nasional itu yang apa tuh ya? Yang organisasi-organisasi ya. Ada Budi Utomo, Sarekat Islam dan lain-lain. Nah, di sini organisasi yang dimunculkan adalah PI ya, Perhimpunan Indonesia. PI ini adalah organisasi yang didirikan di Belanda oleh pelajar-pelajar Indonesia di Belanda. Waktu itu kan di zaman kita dijajah Belanda kan banyak ya orang Indonesia yang kuliah di Belanda. Nah, pas kuliah ini mereka bikin organisasi namanya PI, Perhimpunan Indonesia, atau kalau bahasa Belandanya Indonesische Vereniging gitu. Nah, lalu apa sih visi politik ya, tujuan politik didirikannya PI? Tujuannya adalah ya berdasarkan soal ini ya, orang-orang pribumi baik ya, kata kuncinya kan di sini nih, orang-orang pribumi baik Jawa, Sumatera atau wilayah lain harus memiliki pandangan dan kesadaran dan suara yang sama dalam melawan bangsa Barat itu ya. Jadi jawabannya itu berarti yang C, bangsa Indonesia harus bersatu ya, kata kuncinya harus memiliki pandangan dan kesadaran dan suara yang sama kayak gitu. Intinya sebenarnya tujuan PI, tujuan utamanya adalah kemerdekaan. Mereka ingin kemerdekaan ya. Caranya gimana? Ya itu harus satu suara gitu ya. Kalau mau merdeka harus satu suara. Baik orang Jawa, Sumatera maupun wilayah lain harus satu suara. Jadi nomor 7 jawabannya C ya. Kakak lanjutin ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini materi kita udah merdeka ya. Merdeka itu nanti setelah merdeka itu periodisasinya itu macam-macam. Yang pertama zaman awal kemerdekaan ya. Awal kemerdekaan ini kita lihat kisah politik ekonominya gimana ya. Kalau awal kemerdekaan itu tahunnya antara 45 sampai 49 ya. 45 sampai 49 itu disebut masa awal kemerdekaan. Nah, di zaman ini kita itu masih sibuk ngadepin tentara sekutu dan Nica gitu ya. Nah, setelah itu, setelah KMB, setelah konferensi meja bundar, kita memasuki zaman baru nanti ya. Risk sebentar, kemudian kita memasuki zaman baru yaitu demokrasi liberal. Nah, di soal nomor 8 itu materinya demokrasi liberal ya. Demokrasi liberal itu yang kabinet-kabinet itu berlangsung dari tahun 50 sampai 59. Nanti setelah demokrasi liberal kan terpimpin Orde Baru terus reformasi gitu kan urutannya. Nah, soalnya ya, soal nomor 8 ini kabinet siapa sih? Kabinet Ali 1 ya. Tantangan terbesarnya adalah peristiwa 27 Juni 55 ya. 27 Juni 55 itu apaan ya?
Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai peristiwa tersebut. Ya, kalau yang A, peristiwa bentrokan antara petani dengan aparat keamanan di Sumatera Timur itu merupakan peristiwa namanya konflik di Tanjung Morawa ya. Peristiwa Tanjung Morawa. Ya, Tanjung Morawa itu yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet Wilopo ya. Jadi A itu salah ya, A itu salah. Jadi 27 Juni 55 27 Juni 55 itu ini, yang D ya. Aksi boikot. Ya, aduh, sebentar. Jadi aksi boikot pelantikan Bambang Utoyo sebagai KSAD. Apa ini ya? Ceritanya gimana nih? Kalian di kabinet Wilopo inget ya, kabinet nanti setelah kabinet Wilopo itu kan kabinet Ali 1, urutannya kan Nasir, Sukiman, Wilopo. Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin Harahap, Ali 2, Juanda, kan gitu kan urutannya. Nah, di kabinet Wilopo berarti sebelum Ali 1 gitu ya, di kabinet Wilopo, kalian dengerin aja lah ya kakak ngomong apa. Nah, sebelum Ali 1 itu kan ada kabinet Wilopo. Di masa kabinet Wilopo itu ada peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 52. Apa 17 Oktober 52 yaitu demo besar apa ya? Ketika adanya pengerahan massa ya, pengerahan yang dilakukan oleh TNI AD ya. TNI AD ini mengerahkan massa mengepung Istana Negara terus mengarahkan moncong meriam ke istana. Jadi Istana Negara ya, istana itu mau ditembakin kayak gitulah ya. Nah, jadi waktu itu ya yang menggerakkan massa itu adalah Nasution. Nasution waktu itu jabatannya sebagai KSAD gitu ya. Komando Strategi Angkatan Darat. Jadi Nasution ya memimpin massa ini mengarahkan moncong meriam ke istana. Kok bisa seperti itu, Kak? TNI kayak mau nembakin istana gitu ya, TNI AD ya, mau nembakin istana. Alasannya karena adanya konflik ya antara TNI AD dengan parlemen atau DPR. Jadi antara TNI AD dengan DPR itu nggak akur. Sehingga TNI AD itu menekan Soekarno agar Soekarno mau membubarkan parlemen. Kan Soekarno nggak bisa, waktu itu Soekarno aja hanya sebagai presiden ya, yang mengatur pemerintahan Perdana Menteri ya. Soekarno nggak punya jabatan, maksudnya nggak punya kekuasaan kewenangan yang besar ya, karena Soekarno hanya sebagai kepala negara, nggak ngatur pemerintahan, kepala pemerintahnya Perdana Menteri waktu itu. Nah, ketika pengerahan moncong meriam itu ya, intinya Nasution itu dan lain-lain meminta agar Soekarno membubarkan parlemen. Cuma Soekarno kan ya nggak boleh lah ya, nggak bisa kayak gitu. Nah, dampak dari peristiwa 17 Oktober itu adalah Abdul Harus Nasution itu dicopot jabatannya dari KSAD ya, karena dianggap bikin kerusuhan dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti kan lanjutannya siapa yang akhirnya jadi kepala KSAD gitu ya? Tanda tanya. Nah, nanti ada Tri Bambang ya, ada Bambang Sugeng, Bambang Supeno, Bambang Utoyo. Nah, ada Tri Bambang. Nah, nanti akhirnya Bambang Sugeng, Bambang Supeno ya. Nah, intinya pada akhirnya yang diangkat sebagai KSAD itu Bambang Utoyo. Siapa? Bambang Utoyo. Cuma Bambang Utoyo ini kayak apa ya? Kayak pilihan parlemen lah, kayak gitu, pilihan parlemen. Sehingga kayak parlemen ini kayak masih ikut campur lagi tuh masalahnya TNI gitu ya. Parlemen yang sipil ikut campur lagi masalah urusan TNI AD, termasuk masalah pergantian KSAD gitu ya. KSAD itu kayak parlemen ikut campur. Nah, Bambang Utoyo ini ya selain dia ada campur, dia dipilih sebagai KSAD itu selain karena ada campur tangan parlemen, juga karena Bambang Utoyo ini dianggap masih junior gitu ya, dianggap masih junior kayak ya gimana ya, masih junior, sehingga ketika dia mau dilantik itu diboikot. Para perwira angkatan darat pada nggak datang gitu ya, sampai-sampai musik pengiringnya aja waktu itu minta bantuan damkar gitu ya, pemadam kebakaran ya, jadi nggak ada musik pengiringnya, nggak ada kayak gitu, jadi pada nggak datang. Nah, pemboikotan Bambang Utoyo pas mau dilantik jadi KSAD itu menunjukkan bahwa konflik antara TNI AD dengan parlemen semakin meruncing gitu ya, semakin panas, sehingga itu menyebabkan
kondisi negara jadi kayak panas juga ya, kondisi negara jadi panas sehingga Ali Sastro satu kayak ya udahlah mundur dari Perdana Menteri. Nah, peristiwa 27 Juni ya, pemboikotan Bambang Utoyo ini menjadi penyebab jatuhnya kabinet Ali 1 gitu ya. Oke, peristiwa 27 Juni itu apa tuh ya, aksi pemboikotan Bambang Utoyo ya, pelantikan Bambang Utoyo sebagai KSAD. Oke, nomor 8 jawabannya D. Kakak lanjutin ke nomor 9 ya. Nah, nomor 9, pada bulan November 61 ya, terjadi sebuah aksi sepihak kelompok komunis dalam bentuk bentrokan antara petani dan aparat keamanan. Intinya waktu itu PKI di tahun 61 ini kan masa demokrasi terpimpin ya, PKI itu kan di atas angin ya. Nah, karena waktu itu ada namanya pemerintah mau melakukan reformasi agraria, reformasi yang berhubungan dengan masalah lahan, kayak PKI itu kayak sering ngambilin tanah-tanah secara sepihak ya, kayak gitu tuh. Atau di sini aksi penyerobotan ya, aksi penyerobotan tanah lah. Nah, di sini petani yang saat itu digerakkan oleh BTI, Barisan Tani Indonesia. BTI itu organisasi sayapnya komunis ya, organisasi petani tapi punya PKI gitu ya. Kalau organisasi buruhnya PKI itu namanya SOPSI, kalau organisasi wanitanya namanya Gerwani. Nah, kalau ini organisasi petaninya PKI itu namanya BTI ya, Barisan Tani Indonesia, melakukan penghadaan kepada aparat keamanan yang melakukan pembersihan lahan. Nah, bentrokan ini mengakibatkan anggota polisi terbunuh. Berikut ini nama peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa namanya Jengkol. Ya. Itu peristiwa Jengkol terjadinya itu di daerah Kediri ya, di Kediri. Kalau Pak Bandar Betsi itu nanti di Sumatera ya. Kalau Kanigoro itu ini hubungannya dengan PKI juga ya. Ini hubungannya dengan aksi sepihak PKI terhadap masalah lahan ya. Kalau Bandar Betsi itu di Sumatera ya, peristiwa Kanigoro itu nanti kalau ini lebih ke buruh ya di daerah Klaten ya, di Klaten. Kalau ini hubungannya dengan PKI Madiun ya. Kalau ini kan kalau peristiwa Jengkol itu dengan PKI 61, PKI gitu PKI. Kalau Kanigoro itu hubungannya dengan PKI Madiun yang 48 ya. Intinya mogok buruh lah. Dan lain-lain ya, kalau Tanjung Murawa itu tadi yang terjadi di masa kabinet Wilopo, itu juga BTI juga ya waktu itu ya. Tanjung Murawa itu Sumatera Timur ya waktu itu. Jadi kalau hubungannya tahun 61 ya, kemudian polisi terbunuh, itu peristiwanya namanya peristiwa Jengkol. Nah, itu terjadinya di daerah Kediri. Kakak lanjutin lagi ya, nomor 10 kali ya, nomor 10. Salah satu peristiwa yang terjadi pada era reformasi adalah adanya kerusuhan Ambon ya. Kerusuhan Ambon itu reformasi ya tahun 99. Konflik kerusuhan Ambon ini terjadi karena apa? Yang A ya, konflik yang bernuansa sara, ada hubungannya dengan faktor agama dan etnis. Ambon itu kan Maluku Selatan ya. Nanti kalau gini, kalau di Maluku itu ada Maluku Utara, Maluku Selatan ya. Itu mereka secara agama beda. Maluku Utara lebih banyak Islamnya, Muslimnya. Maluku Selatan lebih banyak Nasrani. Dan lain-lain ya, mereka ini kayak nanti intinya bentrok ini itu masa siapa nih, Gus Dur kalau nggak salah ya, itu nuansanya sara ya. Nah, kalau terkait jaringan Santoso, Densus 88, ini kalau ini tuh di Maluku ya, Sulawesi ya. Kalau ini hubungannya dengan terorisme ya, terorisme. Nah, kalau yang E diselesaikan melalui pertemuan Helsinki, itu nanti kaitannya dengan GAM ya, GAM Aceh. Jadi GAM di Aceh itu nanti GAM itu kan dulu Aceh mau merdeka ya, gerakan Aceh Merdeka akhirnya berdamai dengan RI melalui perjanjian Helsinki. Helsinki itu Finlandia ya, ibu kota Finlandia. Jadi kita damai, RI dan GAM damai itu di Finlandia, tepatnya di Helsinki. Oke, kakak lanjutin ke nomor 11 ya. Perbedaan gerakan RMS dengan gerakan Andi Aziz adalah gerakan Andi Aziz ingin mendirikan negara sendiri. Salah. Yang ingin mendirikan negara sendiri itu RMS. Ya. Nah, kalau yang ingin mendirikan negara sendiri RMS, namanya aja Republik Maluku Selatan.
Kalau Andi Aziz ini kan materi pergolakan politik daerah ya. Kalau Andi ini yang ada DITII ya, Andi Aziz, RMS ya, kemudian APRA itu kasusnya ini materinya ini. Kalau yang Andi Aziz, Andi Aziz ini memberontak ke pemerintah itu karena dia menolak tentara APRIS ya dari unsur TNI. Intinya karena faktor kepentingan. Karena Andi Aziz takut pengaruh Kenil ini berkurang di Makassar. Itu aja sih sebenarnya dia memberontak. Dia menolak kedatangan tentara APRIS yang dari unsur TNI. APRIS kan terdiri dari dua unsur ya. APRIS itu apa sih Kak? APRIS itu Angkatan Perang RIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Itu terdiri dari dua unsur yaitu TNI dan mantan Kenil. Kenil itu dulu tentaranya Belanda. Intinya bukan tentara Belanda. Di apa tuh ya, sekolahnya di sekolah akademinya Belanda namanya Kenil gitu ya. Nah, ketika itu ya, kalau Andi Aziz memberontak karena dia menolak APRIS yang dari TNI ya. Kenapa? Karena takut dia ini Andi Aziz ini mantan Kenil ya, ex Kenil. Nah, takut pengaruhnya itu berkurang di Makassar sehingga dia menolak. Intinya kayak gitu. Yang atas ini salah ya guys ya. Yang atas ini salah, pernyataan yang atas salah. Nah, pernyataan yang bawah, penolakan Andi Aziz terhadap rencana masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI didorong oleh kekhawatiran akan berkurangnya pengaruh anggota ex-Kenil di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, ini pernyataan ini benar. Salah dibenerin dosa ya, jadi jawabannya D. Pernyataan yang atas salah, yang bawah benar ya. Salah benar itu D. Kakak lanjutin ke nomor 12 ya. Makna penting dari combination law ya, combination law apa ini ya, combination law di Inggris pada tahun 1824 adalah terbentuknya serikat pekerja. Nah, ini materi revolusi sosial ya. Revolusi sosial itu bagian dari materi revolusi industri. Gini, setelah Inggris mengalami revolusi industri, Inggris itu kan nggak langsung auto sejahtera, nggak ya. Justru muncul banyak diskriminasi, kemiskinan ya, dan lain-lain di sana. Buruh gajinya sangat rendah, munculnya pemukiman kumuh, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas. Justru di Inggris itu kayak kriminalitas malah merajalela setelah revolusi industri. Nah, untuk itu apa yang dilakukan pemerintah Inggris? Pemerintah Inggris mengeluarkan berbagai undang-undang untuk merangkul kaum pinggiran itu, gitu ya. Nah, undang-undang itu namanya revolusi sosial, oke? Jadi revolusi yang dilakukan pemerintah Inggris dengan cara menerbitkan undang-undang untuk merangkul kaum pinggiran adalah istilahnya revolusi sosial. Nah, undang-undangnya itu banyak, ada namanya Reform Bill, ada namanya Combination Law, ada namanya Factory Act, dan lain-lain. Kalau Combination Law, buruh itu diperbolehkan membentuk serikat pekerja, betul, gitu ya, pernyataan atas betul. Nah, sebelum tahun 1951, serikat pekerja di Inggris digunakan untuk menyusun strategi dalam melakukan aksi pemogokan. Salah ya, harusnya kebalikan ya setelah tahun 1851. Jadi nomor 12 jawabannya C ya, benar salah, jawabannya C. Benar, terus salah, benar, disalahin, curang. Kakak lanjutin ke nomor 13 ya, nomor 13. Nomor 13 ini materi apa ya, materi peminatan ya, peminatan peristiwa mutakhir kali ya. 13 ini materi sebuah revolusi di Filipina ya, di Filipina. Soalnya kayak gini, pada intinya gerakan people power di Filipina merupakan reaksi dari diktatorisme yang dijalankan oleh Presiden Ferdinand Marcos. Ini salah ya, pernyataan ini salah. Jadi gini ya, people power itu apa sih? Jadi gini, jadi di Filipina presidennya itu namanya Ferdinand Marcos ya waktu itu. Jadi Filipina, ingat Filipina, presidennya namanya Ferdinand Marcos. Nah, Ferdinand Marcos itu adalah presiden yang diktator, sewenang-wenang dan lain-lain gitu ya, diktator. Sehingga dia dikritik sama seseorang namanya Benigno Aquino ya. Benigno Aquino. Jadi Benigno Aquino ini oposisi ya, oposisi. Karena Benigno Aquino ini oposisi yang kritik pemerintah kupingnya pedes kayak gitulah ya. Kupingnya panas ya karena kritiknya pedes ya. Sehingga Benigno Aquino ini tiba-tiba meninggal, katanya diracun kayak gitulah ya, meninggal. Nah, meninggal ya.
Kemudian karena meninggal, istrinya ini kayak merasa, wah meninggalnya suami saya ini kayaknya nggak wajar nih, kayaknya ini ulah pemerintah gitu ya. Akhirnya istrinya namanya Corazon Aquino, Corazon Aquino itu cewek ya. Akhirnya ikut pemilu ya, melawan Ferdinand Marcos ya. Jadi ya pemilunya atas dasar ya tadi tuh suaminya dibunuh, ikut bertanding ya menjadi peserta pemilu. Nah, sebenarnya pemilu ini tuh yang menang si Corazon Aquino. Ternyata tapi kok hasilnya lebih banyak Ferdinand Marcos ya karena dicurangin. Nah, sehingga karena pemilunya ini curang ya, curang akhirnya Corazon Aquino bersama para ribuan pendukungnya turun ke jalan untuk memprotes itu. Nah, gerakan turun ke jalan Corazon Aquino bersama ribuan pendukungnya itu disebut dengan gerakan people power, kekuatan people, kekuatan rakyat gitu ya. Nah, jadi gerakan people power itu sebenarnya reaksi atas kecurangan pemilu gitu ya, reaksi atas kecurangan pemilu. Benar kalau pendiktatorannya Ferdinand Marcos benar, tapi bukan reaksi langsung gitu ya, itu reaksinya nggak langsung sebenarnya karena faktor kecurangan pemilu. Makanya poin yang salah, yang benar, yang atas itu salah. Nah, yang bawah, tindakan diktatorianisme Marcos juga diikuti oleh tindakan korupsi, penggunaan kekerasan atas nama kekuasaan atau abuse of power. Jadi dia sering korupsi atas nama kekuasaan dan lain, itu betul ya. Jadi intinya si Corazon Aquino, si Ferdinand Marcos ini diktator kayak gitu dan korup juga. Jadi nomor 13 jawabannya D ya, salah benar. Kakak lanjutin ke soal nomor 14 ya. Salah satu peradaban kuno yang pernah tumbuh di dunia adalah peradaban Persia. Berikut ini raja yang pernah dikuasa di Persia itu rajanya yang A ya, Cyrus Agung, kok A, 1 dan 3 ya. Cyrus Agung dan Darius Agung ya. Cyrus Agung atau Koresh Agung dan Darius Agung. Kalau Xerxes ya, Xerxes itu dari Xerxes lupa nih. Xerxes itu kalau nggak salah dari Romawi ya. Xerxes Romawi, Theodosius itu juga Romawi. Intinya kalau yang belakangnya Theodosius ya, Konstantinus ya, Augustus itu Romawi gitu ya. Jadi yang benar 14 yang menjadi raja dari peradaban Rusia itu Cyrus Agung atau Koresh Agung dan Darius Agung. 14 B ya, kakak terakhir nomor 15 ya, nomor 15. Nah, 15 ini materi Perang Dunia 1 ya, Perang Dunia 1 maaf. Materi Perang Dingin ya. Perang Dingin itu kan antara blok barat dan blok sekutu, kata kuncinya adalah persaingan. Jadi perang dingin itu antara Amerika Serikat sama Uni Soviet, mereka ini nggak pernah perang berantem secara langsung, nggak pernah. Mereka itu kok disebut perang dingin? Iya, panas-panasan doang. Ya, persaingannya apa? Yang pertama mereka saingan bantuan ekonomi ya. Satu ngasih bantuan, satunya nggak mau kalah ngasih bantuan lagi gitu ya. Yang kedua mereka persaingannya dengan membentuk fakta militer, geng-gengan militer gitu ya, geng-gengan militer. Amerika punya NATO, Uni Soviet nggak mau ketinggalan, dia bikin Pakta Warsawa. Nah, yang punya blok barat itu nggak cuma NATO ya, ada NATO, SEATO, METO, yang belakangnya TOTO itu punya blok barat. Nah, selain NATO, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization, Pakta Pertahanan di Atlantik Utara, SEATO di Asia Tenggara ya, Southeast Asia, Asia Tenggara, di mana anggotanya cuma 2, Filipina dan Thailand. Kita kan nggak mungkin ikut ya, kita non-blok. Kemudian METO, Middle East berarti Timur Tengah ya, atau CENTO ya, Central East, Timur Tengah ya, negara-negara Arab. Nah, ada juga fakta pertahanan di kawasan Pasifik atau Oseania yang dikenal dengan ANZUS ya, Australia, New Zealand, US ya. Jadi fakta pertahanan di sekitar Samudra Pasifik atau daerah Oseania yang terdiri dari ANZUS, Australia, A-nya Australia, NZ, New Zealand, dan US, United States gitu ya. Jadi tujuan didirikannya ANZUS itu apa? Kan yang ditanyakan itu ya. Intinya ANZUS itu fakta pertahanan milik blok barat yang berada di sekitar Samudra Pasifik gitu. Yang pertama, mengorganisasi pertahanan bersama di kawasan Pasifik, betul ya, 1 betul, 3 auto betul. Membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Pasifik. Mereka bikin geng militer agar negara-negara Asia Pasifik ini nggak dikuasai komunis gitu ya.
2 ya, meningkatkan kerjasama militer kawasan Asia Pasifik, betul ya. 4, membentuk poros kerjasama militer, intinya kerjasama militer ya, atau genggengan militer anti komunis di kawasan Asia Pasifik, itu juga betul. Jadi semua poinnya ini benar semua gitu ya, 1, 2, 3, 4 benar semua, jadi nomor 15 jawabannya E. Nah, perkembangannya AMZU sekarang udah nggak ada ya, bukan nggak ada, ganti nama menjadi AUKUS ya. AUKUS karena NZ New Zealand ini keluar, kemudian nanti yang masuk gantian Inggris ya, UK ya, jadi AUKUS ya, Australia, UK dan US ya, kayak gitu. Oke, nomor 15 jawabannya yang E ya, benar semua. Oke ya, penjelasan kakak seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf ya, banyak kendala, banyak kesalahan. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kayaknya nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Kakak akhiri ya, kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.